Nah, oke. Karena yang dikasih topik kepada kita berdua yaitu jalan dalam arsitektur Indonesia, dan ini juga kurang lebih lanjutan dari diskusi yang pada waktu lalu terkait lanskap budaya. Nah, kalau Bu Dinong kan lebih fokus ke lokus yaitu Cirebon, sementara kalau saya ya karena saya memang orang Minahasa, banyak menggali, mendalami lanskap budaya dari masyarakat etnis Minahasa. Nah, demikian. Nah, tentunya ini juga menjadi bagian yang akan saya sharing bahwa memang masih banyak tempat-tempat di pelosok desa yang barangkali belum tersentuh oleh peneliti, khususnya yang ada di Minahasa. Dan di beberapa penelitian yang pernah saya lakukan itu sebetulnya keunikan yang menarik terkait dengan arsitektur lokal atau yang biasa kita sebut arsitektur without architect. Dan menurut saya itu punya nafas kelokalan yang kuat. Saya kira juga di seantero Nusantara ini banyak tempat-tempat, bahkan sangat banyak, ribuan yang boleh kita katakan memiliki tempat yang bernafaskan jenis loci. Seperti itu. Nah, karena yang menjadi pokok pembicaraan kita adalah fenomena, berarti kita melihat sesuatu yang unik, yang menarik, yang jarang, tentunya yang hanya ada di tempat itu, tapi ini kita mau kaitkan dengan, ya karena kita lebih, kita ada di keilmuan arsitektur, tentunya kita akan coba mengaitkan fenomena-fenomena ini, kita bawa ke ranah arsitektur. Nah, ini saya kira kita semua sudah paham, sebetulnya tidak ada arsitektur Indonesia. Kita hanya bisa mengklaim bahwa di Indonesia itu banyak bangunan yang klasik, tradisional, ada juga yang masih diperdebatkan antara tradisional, vernakular, dan Nusantara, dan juga dari ketiga ini kita bisa sebut muncul bangunan baru yang sifatnya kontemporer. Dan tentunya kalau bicara arsitektur di Indonesia, kita akan lebih banyak belajar di situ. Dari periode per periode, generasi ke generasi, dan itu tentunya akan lebih menambah kasana atau wawasan kita terhadap tekuni. Nah, di sini kalau bicara fenomena, tadi juga sudah disinggung Bu Dini, selalu itu ada pertentangan. Karena ini kan waktu berjalan terus, kita diperhadapkan ke situasi yang sudah mengglobal, katakanlah demikian, dan sesuatu yang bersifat lokal itu perlahan akan tergerus, akan hilang, seperti itu ya. Jadi, nah bagaimana kita sebenarnya punya identitas diri yang kuat, kita harus mengedepankan itu. Sementara Indonesia kan terbuka, bebas. Nah, itu akan lebih mudah akan terjadi pertukaran budaya yang sangat cepat dan luar biasa. Bahkan pengaruhnya itu luar biasa terhadap perkembangan arsitektur. Nah, itu akan banyak sekali fenomena yang akan terjadi yang tidak kita duga sebelumnya. Kadang-kala kita pikir, simple aja arsitektur. Oke, nggak mau yang rumit-rumit. Nah, kadang-kadang kita suka berpikir yang demikian. Nah, mari kita lihat. Ini juga tadi ada sempat jadi pertanyaan, bagaimana kita mau membangun ketahanan budaya lokal melalui apa yang kita miliki, yaitu arsitektur tradisional yang sifatnya sebagai local wisdom. Nah, itu kadangkala di zaman kita ini, daya untuk melestarikan budaya itu mulai berkurang begitu ya. Nah, ini yang harus kita punya, dan juga daya untuk menarik apa yang kita miliki itu atau kebudayaan itu untuk maju, yang sifatnya progresif. Nah, ini penting
bagi kita untuk membentuk mindset kita untuk dapat kita menentukan arahnya kemana kebudayaan yang kita miliki itu. Nah, jadi masyarakat, ya kalau saya bisa bilang saya orang Minahasa, masyarakat etnis Minahasa, bahwa kita harus punya kesatuan, kesadaran budaya dan ketahanan budaya atau cultural resilience. Nah, ini upaya kita ini ada banyak sekali dan ini kita sudah sedang dijalankan baik oleh pemerintah, swasta, bahkan masyarakat adat di Nusantara ini. Yang kita punya nilai budaya, kebiasaan-kebiasaan, tradisi tadi, kebiasaan budaya, cultural habits, bahkan kita punya istilahnya cultural law atau ada adat yang sangat kuat, bahkan nilai budaya yang tangible dan intangible. Nah, ini identitas jati diri kita, karena di dalam jati diri kita terkandung banyak sekali kearifan lokal yang kita miliki. Nah, untuk kalau bicara cultural landscape, di dalamnya ada genealogy. Di situ kalau tadi Bu Dino mengantar kita ke satu fenomena yang spiritual system, yang itu juga adalah bagian dari lingkaran kehidupan atau life cycle. Jadi kalau kita mau bicara lanskap budaya, mungkin saya lebih menambahkan bahwa kalau dalam sebuah lanskap budaya itu kita berbicara tempat, tapi di dalamnya ada living atau dwelling. Nah, di dalam lingkaran itu, di sekelilingnya, itu pasti akan menyatu apa yang kita yakini atau belief system, dan kita punya ada secara emosional atau psikologi yang kita sebut sense, dan akan tercipta juga atribut-atribut budaya dan tradisional. Dan itu semua akan menjadi satu konektivitas pengalaman-pengalaman baik secara spiritual. Nah, kalau jenis loci itu sendiri sebetulnya dari struktur pikiran masyarakat atau orang itu kita bisa menggali. Karena sesuatu yang dari pikiran tertentu yang dimiliki setiap orang itu selalu datangnya dari diberkahi oleh karena apa yang ada di sekelilingnya, atau kita bisa katakan diberkahi oleh karena alam. Nah, sementara di dalam lanskap budaya, kalau kita kaitkan dengan apa peran arsitektur itu dalam fenomena lingkungan, nah tentunya ada 3 hal interaksi yang terjadi ya, yang seperti kita ketahui spiritual atau religious, socio-spiritual religious, kita berinteraksi dengan sesama manusia atau socio-cultural, dan kita berinteraksi dengan alam semesta atau kita sebut socio-natural universal. Jadi sebetulnya yang mau kita capai di sini adalah harmoni dengan alam. Seperti yang kita lihat di gambar ini, betapa harmoninya, ada ruang hijau, ada ruang putih ini, embun, kabut, seperti yang fenomena di Toraja, ternyata di Minahasa ada, di Minahasa Selatan. Bahkan sudah jadi viral, nanti kalau Bapak Ibu yang tertarik bisa datang ke sini. Jadi ini satu kesatuan yang harmoni. Seperti juga di gambar ini. Kadang orang pikir, kok bisa ya ada rumah di tengah danau, ini Danau Tondano. Dan kenapa dia mau tinggal sini? Itu karena dia punya sense, ikatan dengan apa yang dia menempati tempat itu dengan kondisi seperti ini, tentu sangat artinya interaksi dia dengan alam, kemudian dia mau tinggal di hunian yang ada di tengah danau ini, meskipun dia harus bolak-balik setiap hari pakai perahu, kira-kira seperti ini. Nah, untuk fenomena lanskap yang interaktif ini oleh Ken Taylor, ini sudah didiskusikan dalam sebuah artikel bahwa ada fenomena spasial seperti tadi di lanskap budayanya Cirebon tadi Bu Dino, itu fenomena spasial karena
ada banyak sekali ruang-ruang fenomena yang tercipta di dalam ruang. Ada juga yang dikaitkan dengan politik dan seterusnya. Nah, itu interaktif. Nah, ini kesatuan interaktif yang sudah ada, artinya ada habitatnya. Di sini sudah ada permukiman di situ, di contoh gambar ini. Nah, ini juga. Tapi ini jangan dulu menerang jauh ke depan, karena ini memang tujuan kita ke depan setelah kita mengakhiri hidup ini. Tapi begitulah, kita harus menyiapkan ruang itu, ya, ruang itu, karena itu bagian dari life cycle. Nah, saya kaitkan dengan lanskap budaya. Biasanya itu tempat-tempat yang kita miliki, yang memiliki keunikan itu akan diklaim. Kalau ini oleh ICOMOS itu diklaim sebagai World Heritage. Di sini ada banyak sekali sebenarnya komponen yang ada dalam lanskap budaya yang dapat diklaim sebagai heritage. Seperti yang ada di dalam diagram ini, ada tempat-tempat yang mengandung makna simbolik. Bahkan ini ada sites atau tempat-tempat yang jadi pemakaman, misalnya kalau dia tokoh adat dan seterusnya. Kemudian bisa juga jalur-jalur budaya yang seperti tadi digambarkan oleh Ibu Dini, itu ada juga, mungkin sudah ada dia punya cultural roots-nya. Kemudian ada kesatuan manusia, interaksi manusia dengan lingkungannya yang kita sebut tadi pusaka saujana atau cultural landscape dan seterusnya. Ini sampai ada historic town, architectural monument, bahkan batu-batu yang memiliki keunikan atau seni yang unik itu bisa kita klaim sebagai heritage. Bahkan properti-properti dari arkeologi. Nah, ini semua keunikan yang saya yakini juga di seluruh Indonesia ini ada banyak sekali. Dan semuanya itu akan terkait dengan dimensi otentisitas. Seperti itu. Tadi juga ada sempat menyinggung tentang sense of place, ada lingkungan tertentu yang barangkali cuma di situ, kemudian bentukan-bentukan lahan dan seterusnya, ya. Nah, ini semua bagian dari dimensi otentisitas. Nah, seperti yang ada di tabel ini. Nah, sekarang saya masuk ke tadi itu pengantar supaya kita bisa lebih menjiwai atau mendalami yang disebut dengan lanskap budaya. Nah, untuk Minahasa sendiri, lanskap budaya kita sebetulnya mungkin kalau dibanding daerah lain pluralismenya itu lebih banyak. Kalau kita ini cuma punya 9 subetnik saja yang ada di Minahasa, dan ini pun dia berkembang dari 4 subetnis yang besar, yaitu kalau yang besar itu Tombulu, Tontemboan, Tonsea, dan Tolower atau Tondano. Nah, di tengah-tengahnya inilah yang ada Danau Tondano. Nah, ini kira-kira orang-orang Minahasa ini yang tinggal ya di tanah Minahasa. Nah, kenapa saya taruh peta ini? Peta ini diklaim oleh orang Minahasa sendiri sebagai peta Minahasa atau tanah Toar Lumimuut. Jadi sama seperti kalau kita dengar tanah Toraja. Nah, di situ kita bisa membayangkan apa yang ada di tanah Toraja. Nah, untuk tanah Toar Lumimuut sendiri sebetulnya ada banyak sekali atribut-atribut budaya, komponen budaya di situ, bahkan mulai dari zaman megalit. Nah, itu ada tersebar di tanah Toar Lumimuut. Sebagaimana kalau kita lihat wisata kuburan ya Bapak Ibu. Kuburan mulai dari baby sampai kuburan dinding. Nah, saya juga ada pengalaman pergi ke sana. Nah, di Minahasa sendiri juga seperti itu. Jadi ada kuburan Waruga, itu tersebar juga di tanah Toar Lumimuut seperti ini. Dan juga ada, itu sudah jadi satu kesatuan dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga menjadi kita istilahkan sebagai lanskap budaya dari Minahasa. Nah, oke, kita kembali ke
arsitektur ya. Jadi kalau bicara embrio arsitektur Minahasa, kalau orang Minahasa bilang Sabua. Sabua itu sebetulnya tempat untuk berteduh. Kalau bahasa kita basombar. Tapi Sabua itu kan pada akhirnya dia berkembang, akhirnya jadi living place atau dwelling place. Mungkin cuma satu ruang kecil misalnya di kebun, di sawah, yang ya kalau orang Minahasa bilang Sabua. Nah itu sebetulnya adalah embrio untuk menjadi wale atau arsitektur tradisional hunian. Kalau tidak salah yang presentasi teras 05 waktu lalu itu saya sempat lebih menekankan kepada walenya rumah. Jadi rumah dengan berbagai varian atau tipologi rumah Minahasa. Tapi pada kesempatan ini mungkin saya akan lebih membawa ke lanskap budayanya. Nah, untuk Minahasa sendiri, kalau ada yang belum pernah pergi, nah ini tempat yang oleh orang Minahasa sering menyebut Puseur Intana yang Watu Pinabetengan itu. Atau disitulah jantung orang Minahasa atau the heartland of the Minahasan. Yang meskipun tempat ini tidak terlalu luas ya, tidak besar, tapi orang-orang kenapa ke orang-orang Minahasa itu punya ikatan yang kuat dengan tempat ini. Nah ini gambaran gambaran dari lokasi di mana Watu Pinabetengan itu berada. Dan di situ kan cuma batu. Kadang orang pikir ngapain ke situ, cuma batu. Tapi ya itu kalau orang luar melihat seperti itu. Tapi kalau orang Minahasa sendiri mereka menganggap ini tempat bukan cuma dilihat sebagai satu sejarah, tapi dia sudah jadi dimaknai secara mendalam oleh orang Minahasa. Nah, seperti kita lihat di sini, jadi kalau orang di luar Minahasa mau datang ke sini, datanglah pada tanggal 3 Januari dan 6 Juli. Nah, karena di tanggal itu benar-benar orang di sini padat. Dan ada juga kelompok-kelompok pegiat budaya, dan di situ diadakan acara. Mereka tanpa diundang datang berkumpul ke tempat ini. Makanya ini disebut jantungnya budaya Minahasa. Dan di sini juga tercipta berbagai ritual adat dari kelompok pemerhati budaya atau kita sebut pakasaan. Kadang-kala saya suka heran kenapa ya budaya itu dicampur-campur dengan agama. Coba kita perhatikan gambar ini ada Alkitab. Seperti itu. Tapi begitulah, itulah perkembangan yang terjadi. Artinya itulah fenomena yang terjadi. Kadang saya suka bertanya ya, tapi itu sebetulnya masing-masing ya, individu atau kelompok. Jadi kita tidak bisa mengklaim kenapa mereka seperti itu ya, campurkan seperti itu. Tapi ya begitulah fakta yang kita lihat di Minahasa saat ini. Nah, jadi di tempat itu juga sering terjadi ritual-ritual tradisi adat sebagaimana yang saya katakan sebelumnya. Jadi sebetulnya bukan cuma tanggal 3 Januari dan 6 Juli di situ ritual besar-besaran, tapi pada kesempatan-kesempatan yang lain juga tergantung kelompok mana yang mau mengadakan ritual di situ, itu akan ada. Jadi setiap saat itu ritual itu ada terjadi di Watu Pinabetengan. Nah, di Watu Pinabetengan itu sendiri kita bisa melihat ada banyak makna simbol. Seperti yang kita lihat seperti ini, karena kayak tadi saya katakan Minahasa Tanah To'ar Lumimu'ud. Nah, disitulah di Watu itu ditemukan ada simbol-simbol seperti ini. Ini ada simbol To'ar, Lumimu'ud, kemudian ada simbol Karema, dan seperti itu. Dan juga ada banyak simbol-simbol lain. Nah ini kan, ini bukan aksara ya kalau kita lihat, jadi ini mengandung makna mungkin leluhur pada waktu itu cuman menggunakan bahasa coret-coret seperti ini. Tapi ini punya makna, misalnya mereka mau pergi berburu,
pergi melakukan aktivitas pertanian dan seterusnya. Atau kalau ada bahaya, apa tandanya ini ada makna. Dan ini sudah diteliti, bahkan peneliti dari Australia, dari Jepang, dari Taiwan, nah mereka datang dan mau melihat apakah ada kesamaan ciri budaya dan seterusnya. Nah ini kadangkala simbol itu dipakai gitu ya, ini udah jadi semacam hiasan dekorasi dinding. Bahkan oleh desainer batik ini sudah menjadi satu pola batik Minahasa seperti itu. Jadi itu inspirasinya datang dari situ ya. Dan sebetulnya banyak lagi inspirasi simbol yang dipakai nanti untuk dibawa ke masa kini seperti itu. Nah, kali ini saya ingin ya mungkin cuma menyentil sedikit tentang rumah tradisional Minahasa yang ada di Kampung Jawa Tondano. Kenapa saya memilih ini? Karena tempat ini memang betul-betul akulturasinya membentuk satu fenomena lanskap budaya yang baru seperti itu. Tapi tanpa meninggalkan juga atribut budaya Minahasa di situ. Nah, nanti kita lihat sebentar. Seperti studi yang sudah saya dan juga teman-teman di Unsrat lakukan, baik itu terhadap rumah, ciri rumah Minahasa ya memang kalau kita lihat di sini, dulunya ini mungkin sama dengan etnis-etnis di Nusantara ini pakai rumbia seperti itu, tapi karena perkembangan dengan kondisi alam yang ada sehingga akhirnya berganti seng. Tapi sebetulnya material ini nanti akan telah mengalami perubahan, tapi tidak merubah ciri arsitektur, model fasada dan tampilan dari arsitektur Minahasa. Kalau rumah ini waktu diwawancara ini sudah berusia 110 tahun rumah ini. Nah, ini sudah beberapa kali penggantian. Dan ini digambarkan kembali bentuk seperti ini. Nah, ini ada studi di situ, kita melakukan studi untuk rumah-rumah yang ada di Kampung Jawa Tondano seperti ini dan mencoba menemukan kira-kira secara tipologi itu sama atau tidak atau ada perubahan seperti itu. Nah, sebetulnya sebuah rumah atau yang pernah saya sampaikan di kesempatan lalu kita sebut wale. Nah, seiring dengan fungsinya ini akan bertambah seiring dengan misalnya ada perkembangan di dalam keluarga. Misalnya membentuk keluarga baru, maka ruang yang tadinya satu kesatuan luas akan menjadi misalnya kamar seperti itu. Nah, ini fenomena yang terjadi. Jadi ada perubahan-perubahan dari yang aslinya seperti itu. Jadi ini ada istilah-istilah lokal untuk setiap bagian dari rumah tinggal tradisional Minahasa. Nah, ini kalau tangga biasa kita sebut naran, di sini teras kita menyebutnya lesar atau lesar, dia semi terbuka, tidak tertutup. Kemudian lebih ke dalam lagi seke dan seterusnya, kamar tidur. Jadi semua ada istilah lokalnya. Kemudian fenomena yang kita lihat di Jaton ini, Jawa Tondano, Kampung Jawa Tondano. Nah, sebetulnya kan kalau rumah Minahasa dia lurus. Tapi bahan material waktu itu mereka memasang pakai bambu itu tidak ini, nah dipatahkan seperti ini. Jadi terkesan ini kayak rumah joglo. Padahal sebenarnya ini rumah Minahasa seperti itu. Tapi strukturnya ini tidak ciri asli dari rumah Minahasa masih nampak. Seperti misalnya ini tumpuan umpak ini batu lane kemudian balok kayu seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat dari nilai kelokalannya, tetap mereka itu masih menggunakan material lokal, kemudian masih mempertahankan atap rumbia sampai pada akhirnya oleh karena cuaca dan lain sebagainya berubah.
menjadi seng dan seterusnya. Kemudian pondasinya masih tetap pakai umpak, kemudian kayu-kayunya mereka tetap masih memilih kayu wasian. Dan ini juga barangkali ini sudah diteliti juga oleh Encik Debbie ini, kenyamanan termal bangunan dari rumah Minahasa. Jadi rumah-rumah Minahasa itu setelah diteliti dia terkait dengan kenyamanan termal itu nyaman lah kira-kira. Nah, ini salah satu local wisdom yang ada pada rumah tradisional dengan konsep tata ruang luar, yaitu bahwa pada waktu membangun rumah ada peletakan batu berdasarkan tradisi, yaitu harus di titik kanan depan, kemudian melingkar ke kanan seperti ini. Ini dan seterusnya ke belakang, maju lagi sampai berakhir di tengah sini. Nah, ini sebetulnya satu filosofi yang menggambarkan kalau misalnya bangunan itu dibuat seperti ini akan membuat satu settingan tata lingkungan permukiman yang teratur, katakanlah demikian. Nah, ini sebetulnya waktu kami melakukan penelitian itu masih ada klaster rumah yang seperti ini, 3-4 rumah, tapi setelah diadakan wawancara bagaimana cara mereka membangun rumah itu ada kesamaan seperti itu. Artinya falsafah itu ketika mereka mau membangun rumah tradisional Minahasa. Maaf Cik Cynthia, Ibu Cynthia, waktu tinggal 5 menit. Oke, ya. Nah, ini menggambarkan fenomena pembuatan rumah tradisional. Nah, ini contoh saja, mulai dari persiapan bahan bangunannya, bagaimana mereka menentukan siapa yang akan bekerja dengan cara mapalus wale, kemudian peletakan batu seperti yang saya katakan tadi, kemudian pentabisan itu melalui pasoloan, itu kalau sudah mau selesai dilakukan dengan upacara marambak bale weru atau menguji kekuatan baru. Nah, ini adalah bentuk fenomenal yang dipersiapkan ketika menghadapi style globalisasi. Jadi kita di Minahasa ada 3 tempat, bukan cuma Woloan yang mengklaim ini rumah Minahasa, tapi itu diperdebatkan juga. Ada yang bilang ini rumah Minahasa, ada yang bukan, seperti itu. Juga ini di Mokobang Minahasa seperti itu. Ya, meredesain kembali arsitektur Minahasa, tapi mengklaim itu sebagai arsitektur Minahasa, atau kalau kita di arsitek menyebutnya sebagai arsitektur yang mengkini. Juga ada disebut rumah Tombasian. Nah, jadi ada yang sejauh ini ada 3 tempat ini yang memang produksi rumah, yang bahkan sudah sampai diekspor seperti itu ya. Nah, oke. Ini satu kesatuan lanskap di wilayah danau, tapi ini bisa 2 sisi. Kalau secara ekonomi mungkin menguntungkan bagi mereka yang tinggal di sini, ini kan perairan di danau. Tapi kalau dari segi konservasi barangkali ini bertentangan. Apakah ini bisa dikatakan sustainable atau tidak? Nah, nanti ini akan menarik untuk kita bahas. Tapi kalau melihat ini adalah satu fenomena yang terjadi di pinggiran danau di mana ada pemukiman jaring di sini. Keterikatan, karena ini saya menyaksikan sudah omak-omak kok masih pergi ke kebun. Artinya mereka masih kuat, ada spiritual connection dengan tempat atau kebun yang selalu dia pergi. Nah, ini lanskap budaya itu bisa jadi kita angkat sebagai satu kesatuan living museum. Artinya di situ ada satu kesatuan lanskap, ada atribut budaya, ada di situ alam, ada masyarakat yang menempatinya, dan itu bisa kita menyaksikan. Nah, itu bisa dikonservasi. Nah, ini satu model yang bisa kita angkat, dan kita bisa lihat kira-kira satu kesatuan itu potensinya di mana di daerah kita. Nah, ini kebetulan saya mengangkat Kampung Jawa Tondano karena saya melihat di situ bukan cuma ada rumah-rumah tradisional, ada juga mereka punya sistem lanskap pertanian tradisional di situ dengan penamaannya yang spesifik seperti ini ya. Kalau sawah mereka sebut tombris, sawah irigasi dan seterusnya. Ini gambaran sistem perkebunan juga di sana, tapi mereka memiliki penamaan tersendiri dan itulah keunikan lanskap budaya. Juga yang saya temukan baik
secara tangible dan intangible, karena ini kan akulturasi. Selain ada berbagai rumah tradisional, di situ ada makam Kiai Mojo, ada Masjid Agung Al-Falah, dan di situ mereka ada keahlian-keahlian yang akan nanti menunjang keberlanjutan masyarakat Kampung Jawa Tondano. Itu sebagai satu budaya yang terus-menerus eksis seperti itu. Nah, ini cuma sebagai apa ya, bahwa sebetulnya apa yang kita punya itu harus kita wariskan ke generasi, dari generasi ke generasi, agar mereka tetap mencintai lanskap budaya. Nah, ini di Minahasa kita punya istilahnya wisdom. Ya, jadi kita punya pemikiran yang asli atau native mind, kita ada scientific mind, berpikirnya kita mengklaim itu scientific mind, karena akan memunculkan traditional native knowledge di situ. Nah, inilah semua yang ada, yang pernah kami teliti, baik terkait ritual, terkait tradisi-tradisi seni dan seterusnya, itu sudah kita data apa yang Minahasa punya. Meskipun apa itu sudah habis waktunya. Luar, mereka boleh 1-2 menit. Oh, Oke, tambah 1-2 menit. Silahkan Bu Cynthia. Jadi peneliti dari luar mengklaim ada yang negatif seperti itu, tapi setelah kita menyaksikan, kita yang memang orang dalam, istilahnya ya, orang Minahasa, mereka lihat ada banyak ritual seperti tadi apa Ibu Dini yang kita sebut foso-foso, yang kok mereka itu suka menyembah. Nah, tapi seperti kita lihat yang tercipta, tertata itu di dalam satu kesatuan kehidupan orang Minahasa, ya seperti ini. Ada mapalus, ada tempat-tempat yang sakral bagi orang Minahasa, ada istilahnya rumagis atau syukuran melalui ritual-ritual. Kemudian untuk tata ruang mereka memagari dengan tanaman tawaang. Mereka masih ada kepercayaan spiritual, artinya menghormati leluhur ya, istilahnya orang Minahasa. Seperti itu. Dan secara spiritual kita menyebutnya kalau di Minahasa, konsep ini atau falsafah Minahasa itu menghormati alam, atau istilahnya eluren kayobaan yasa, bersatu hati, saling memperhatikan dan menata alam semesta ini. Ini ritual-ritual, ini yang adat yang saya bilang tadi, baik di dalam etos kerja, syukuran, organisasi, kepemimpinan. Ternyata sudah selesai. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf.